Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tasbita Syalafezanur dengan NIM akhir 02, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah folklore yang diampu oleh Ibu Nina Vina Hadi Putri. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu bentuk folklore, yaitu folklore bukan lisan. Jika teman-teman penasaran apa itu folklore bukan lisan, maka ayo simak video ini dengan baik. Folklore bukan lisan menurut Nadan Jaya pada tahun 1997 merupakan salah satu warisan budaya yang tidak hanya disampaikan secara lisan. Meskipun pembuatannya mungkin melibatkan penuturan lisan, jenis folklore ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu materi dan non-materi. Folklore bukan lisan yang bersifat materi melibatkan benda-benda fisik atau bahan seperti arsitektur, rakyat, kerajinan tangan, makanan dan minuman, serta obat-obatan tradisional. Di sisi lain, folklore bukan lisan yang bersifat non-materi mencakup aspek-aspek yang tidak berwujud, seperti gerakan isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk berkomunikasi dalam masyarakat, dan musik rakyat. Secara keseluruhan, folklore bukan lisan mencakup beragam ekspresi budaya yang tidak hanya terbatas pada cerita lisan, tetapi juga melibatkan unsur-unsur fisik dan non-fisik lainnya. Selanjutnya, folklore bukan lisan memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah nilai-nilai tradisi yang sangat menonjol di dalamnya. Menurut Danan Jaya, folklore bersifat tradisional karena disebarkan dalam bentuk yang relatif tetap dan standar. Penyebarannya terjadi di antara kelompok tertentu selama waktu yang cukup lama, paling tidak selama 2 generasi. Tradisionalitas di sini merujuk pada kestabilan cerita dalam penyebarannya, tanpa tambahan atau pengurangan substansi, dan dalam bentuk yang baku. Folklore disebarkan secara kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya minimal selama 2 generasi. Ciri kedua adalah variasi folklore antara wilayah lokal, namun esensinya tetap sama. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan bahasa, bentuk, dan lokasi geografis. Karena disebarkan secara lisan, folklore mudah mengalami perubahan karena belum ada proses penyebaran tertulis atau rekaman. Ciri ketiga adalah anonimitas pencipta dan perancang folklore. Danan Jaya menyatakan bahwa folklore seringkali tidak memiliki pencipta yang jelas atau asal-usul yang teridentifikasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa cerita-cerita tersebut telah berada sejak zaman lampau sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang menciptakan ciri terakhir. Atau yang keempat adalah kecenderungan memiliki formula atau rumus yang tetap. Danan Jaya menjelaskan bahwa folklore seringkali mengandung pola atau formula yang konsisten, seperti penggunaan ungkapan-ungkapan klasik untuk menggambarkan situasi tertentu. Misalnya penggunaan frasa bulan 14 hari untuk menggambarkan kecantikan seorang gadis, atau seperti ular yang berbelit-belit untuk menggambarkan kemarahan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada variasi dalam cara cerita disampaikan, ada pola atau formula yang tetap bertahan menunjukkan kestabilan dalam struktur cerita folklore tersebut. Selanjutnya adalah bentuk dari folklore bukan lisan. Folklore dalam kategori material mencakup berbagai ekspresi budaya yang bersifat konkret. Contohnya adalah yang pertama arsitektur rakyat seperti joglo di Jawa Tengah, lamin di Kalimantan Timur, dan lumbung padi di Minangkabau yang memiliki makna simbolis dalam setiap bentuknya. Arsitektur ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau penyimpanan hasil pertanian, tapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Yang kedua, kerajinan tangan juga menjadi bagian penting dari folklore material, termasuk seni, batik, pahat, lukis, pembuatan keris, ukiran wayang, gerabah, pembuatan perhiasan, dan sebagainya. Melalui kerajinan tangan ini, masyarakat mengekspresikan kekayaan kreativitas mereka serta mewariskan tradisi dan teknik pembuatan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, pakaian dan perhiasan rakyat juga mencerminkan keberagaman budaya dalam kegiatan adat. Contohnya adalah pakaian suku Baduy, yaitu jamang sangsang, yang menunjukkan perbedaan berdasarkan status pernikahan individu. Pakaian dan perhiasan ini tidak hanya sebagai penanda identitas, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan dalam masyarakat tersebut. Yang keempat, makanan dan minuman rakyat juga merupakan bagian tak terpisahkan dari folklore material. Makanan seperti tumpeng di Jawa tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga memiliki makna sakral dalam upacara adat atau ritual tertentu. Begitu pula dengan minuman tradisional yang seringkali memiliki nilai penyembuhan atau memiliki peran dalam ritual tertentu. Yang kelima atau yang terakhir, obat-obatan tradisional seperti jamu juga memiliki bagian dari folklore material.
Penggunaan jamu tidak hanya sebagai pengobatan fisik, tapi juga sebagai sarana spiritual dengan ditambahinya ritual atau mantra tertentu. Hal ini mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan dan penyembuhan yang terintegrasi dengan budaya alam dan mereka. Selanjutnya adalah folklore yang termasuk dalam kategori non-material, meliputi berbagai aspek yang tidak memiliki wujud fisik. Sebagai contoh, yang pertama, gerak isyarat tradisional atau gestur adalah ekspresi berupa gerakan tubuh yang memiliki makna tertentu. Contohnya adalah menganggukkan kepala untuk menandakan setuju, menggelengkan kepala untuk menunjukkan tanda tidak setuju, atau mengacungkan jempol sebagai bentuk pujian. Yang kedua, bunyi isyarat dan musik rakyat merupakan bagian tak terpisahkan dari ekspresi budaya non-material. Contohnya adalah gamelan dari Jawa, Sunda, dan Bali, serta kulintang dari Minahasa yang mengandung makna simbolis dan menghubungkan masyarakat dengan warisan budaya leluhur mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa folklore bukan lisan merupakan warisan budaya yang luas yang meliputi tidak hanya ekspresi verbal dalam bentuk cerita-cerita, tetapi juga berbagai manifestasi fisik dan non-fisik lainnya. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian, makanan, dan minuman, hingga gerak isyarat tradisional dan musik rakyat. Semua ini bersama-sama membentuk identitas dan nilai-nilai yang diteruskan dari generasi ke generasi, serta mencerminkan kekayaan budaya suatu masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai folklore bukan lisan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.